Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaimi, perwakilan dari kelompok 5 kelas MIPA 1, akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai aspek pendekatan understanding by design. Penilaian dan evaluasi understanding by design terdapat 6 aspek. Yang pertama, kemampuan menjelaskan. Yang kedua, kemampuan interpretasi. Yang ketiga, kemampuan aplikasi. Yang keempat, kemampuan perspektif. Yang kelima, kemampuan berempati. Dan yang keenam, kemampuan pengetahuan diri. Penjelasan atau explanation mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, menjelaskan sebuah teori, dan menggunakan data. Interpretasi yaitu menerjemahkan cerita, karya seni, atau situasi. Interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan, atau sebuah hasil karya dari satu media ke media lain. Aplikasi menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata atau sebuah simulasi atau menyerupai kenyataan. Perspektif melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberikan kritik. Empati menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain dan atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya. Pengenalan diri atau refleksi diri, memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Kemampuan berempati. 1. Kemampuan untuk merasakan atau mengetahui perasaan orang lain dan sekitarnya. 2. Kemampuan untuk berjalan dengan sesuatu yang berbeda untuk menghindari tanggapan dan reaksi diri sendiri sehingga dapat untuk memahami yang lain. Ketiga, bentuk berwawasan karena itu mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain dari luar. Yang keempat, empati memerlukan penghargaan bagi orang lain yang berbeda dari diri kita. Respek kita terhadap mereka menyebabkan kita untuk berpikir terbuka. Berhati-hati mempertimbangkan pengamatan mereka ketika mereka melihat berbeda dengan kita. Yang keempat, dengan empati kita akan mendapatkan pengalaman lebih banyak dalam belajar. Sikap empati menggambarkan seseorang yang bisa merasakan penderitaan atau kesenangan orang lain, tetapi sifat ini tidak menghilangkan jati diri sendiri. Peserta didik dapat memiliki empati apabila memenuhi indikator sebagai berikut. Yang pertama, menemukan nilai dalam apa yang orang lain mungkin ditemukan dan tidak masuk akal. Yang kedua, persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Sikap empati peserta didik dapat diwujudkan dalam bentuk 1. Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. 2. Menghormati guru dan temannya. Yang ketiga, mau mempelajari suatu hal secara mendalam. Yang keempat, tidak menyamakan apa yang dirasakan atau dipikirkan dirinya sendiri terhadap orang lain. Yang kelima, mau mendengarkan pemikiran teman-temannya. Yang keenam, memimpin sebuah organisasi berdasarkan semangat kepentingan bersama. Kemampuan berempati ada 5 di sini. Yang pertama adalah sensitif, yang kedua terbuka, yang ketiga reseptif, yang keempat perspektif, dan yang kelima taktis. Ini ada pengertiannya masing-masing dari kemampuan berempati tersebut. Contoh konkret sikap empati peserta didik. Yang pertama, empati bekerjasama dalam kelompok saat presentasi materi penyimpangan semu hukum pewarisan sifat, berinteraksi berupa tanya jawab. Kelompok lain berpartisipasi aktif untuk memberikan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami atau kurang jelas. Apabila anggota kelompok kesulitan menjawab pertanyaan, maka anggota lain berusaha membantu menjawab pertanyaan tersebut. Adanya interaksi empati tersebut bertujuan untuk bersama-sama memahami konsep materi pelajaran antar kelompok dan menguatkan respek terhadap orang lain. Contoh yang kedua, saat belajar mata pelajaran biologi di kelas 12 mengenai materi hukum Mendel 2, ada salah satu seorang peserta didik yang tertinggal dalam pelajaran. Peserta didik tersebut kebingungan dan kesulitan mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Peserta didik tersebut tidak tahu memulai pengerjaan dari mana. Hal tersebut terlihat dari raut wajah peserta didik tersebut dan belum menuliskan apapun di bukunya.
Seorang peserta didik yang duduk di sebelahnya mengetahui dan tergerak untuk membantu temannya yang kesulitan, menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal tersebut, hingga peserta didik yang kesulitan tadi dapat memahami dan mengerjakan soal yang diberikan. Ini contoh rubrik penilaian peserta didik mampu berempati. Contoh di sini kita ambil adalah yang terbuka. Poin 1 atau nilainya kurang, presentasi hasil kerja kelompok peserta didik belum mampu memberikan informasi dan materi secara lengkap dan jelas, serta kurang menerima saran dan pendapat masukan dari kelompok lain, maka dia akan mendapatkan poinnya 1 atau kurang. Saat presentasi hasil kerja kelompok peserta didik belum mampu memberikan informasi dan materi secara lengkap dan jelas, tetapi mampu menerima saran dan pendapat masukan dari kelompok lain, maka peserta didik tersebut mendapat poin 2 atau nilainya sedang. Saat presentasi hasil kerja, kelompoknya peserta didik mampu memberikan informasi dan materi secara lengkap dan jelas, tetapi kurang mampu menerima saran dan pendapat masukan dari kelompok lain. Maka poinnya adalah 3 atau nilainya baik. Saat presentasi hasil kerja kelompoknya, peserta didik mampu memberikan informasi dan materi secara lengkap dan jelas, serta mampu menerima saran dan pendapat masukan dari kelompok lain. Maka poinnya adalah 4 atau nilainya baik sekali. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami dan terima kasih.